Dan majelis-majelis zikir semacam ini selalu membawa ketentraman, bukan hanya bagi kita sekalian, membawa keamanan, aman dari murka Allah. Kalau tidak ada orang-orang yang semacam ini, saya kira Sidoarjo ini sudah habis sejak kemarin atau bahkan tahun yang lalu. Orang-orang yang selalu berzikir adalah paku-paku bumi yang mengamankan bumi ini, karena masih ada orang-orang yang mau berzikir. Kalau sudah tidak ada, kiamat. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa qudwatina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Yang saya muliakan para alim ulama, para kiai, pengurus Jam'iyah Majelis Dzikir wa Ta'lim Sidqan, pengurus cabang Kabupaten Sidoarjo yang saya hormati, para bapak, para ibu jamaah Majelis Zikir yang saya muliakan. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita semua bisa menghadiri acara yang sangat-sangat mulia ini, karena acara semacam ini acara yang penuh dengan rahmat-rahmat Allah, seperti di dalam hadis diterangkan, inna lillahi malaikatan sayyarin yatlubuna hilaqadz dzikr. Allah subhanahu wa ta'ala mempunyai malaikat-malaikat yang selalu berkeliling dan mencari tempat-tempat zikir semacam ini. Nah, kalau sudah menemukan tempat yang semacam ini, malaikat pun turun bersama-sama kita berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan majelis-majelis zikir semacam ini selalu membawa ketentraman, bukan hanya bagi kita sekalian, membawa keamanan, aman dari murka Allah. Kalau tidak ada orang-orang yang semacam ini, saya kira Sidoarjo ini sudah habis sejak kemarin atau bahkan tahun yang lalu. Orang-orang yang selalu berzikir adalah paku-paku bumi yang mengamankan bumi ini, karena masih ada orang-orang yang mau berzikir. Kalau sudah tidak ada, kiamat. Sudah kiamat. Apalagi kita umat Islam kaya dengan majelis-majelis semacam ini, majelis istighatsah, majelis tariqah.
Dan saya kira memang thariqah yang mu'tabarah yang ada di Indonesia seperti thariqah Naqsabandi dan lain sebagainya, ini adalah cikal bakal pondok-pondok pesantren di Indonesia ini. Kenapa? Karena orang-orang ahli thariqah ini adalah orang-orang yang selalu mengamalkan ilmunya dengan banyak berzikir kepada Allah, selalu mendekatkan diri kepada Allah. Dan ini ditiru di Indonesia. Ada pesantren. Kenapa pesantren itu? Orang yang belum mengerti ilmu-ilmu agama ini diajari ilmu agama, kemudian untuk diamalkan. Ini sebetulnya niru dengan thariqah. Karena thariqah as-sufiyah ini adalah sebuah pesantren yang sangat besar. Karena sifatnya sangat umum. Tidak perlu ada pesantrennya. Tetapi memang kebanyakan mursyid-mursyidut thariqah semuanya adalah orang-orang pesantren. Kenapa? Karena thariqah seperti di dalam majlis zikir wa ta'lim ini memang bukan hanya mengutamakan wirid ataupun zikir saja, tetapi ada ta'limnya. Karena ada kata-kata barang siapa yang berhakikat tetapi tanpa belajar, tanpa berfikih, faqad tazandak, maka dia akan keluar dari Islam. Na'udzubillah. Makanya tetap utamakan di dalam thariqah ini ada ta'limnya, diajarkan dengan yang benar. Bahkan kita dianjurkan mengikuti thariqah yang mu'tabarah, yang zikirnya punya sanad sampai junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang namanya thariqah mu'tabarah, memakai sanad-sanad yang sanad itu bisa dipertanggungjawabkan. Dan dalam beragama itu bersanad itu wajib, punya guru itu wajib. Karena kalau nggak punya guru ya fasyaitanu ustazu. Kita membikin sholat, membikin zikir yang keluar dari syariat, maka tentunya ditolak. Para kiai, para hadirin, hadirat rahimakumullah, di dalam berthariqah sebagai pesantren yang sangat besar, kita dididik untuk membersihkan hati. Diperintahkan, dianjurkan, diwajibkan kita membersihkan akhlak-akhlak yang tidak mulia, al-akhlaqul madhmumah, perilaku-perilaku yang tidak baik, karakter-karakter yang tidak baik. Zahir dan batin kita harus dibersihkan dari penyakit-penyakit ini. Akhlak yang tidak terpuji, sifat-sifat yang tidak terpuji dari hati kita, seperti takabbur, riya, ujub, jangan sampai itu kita lakukan. Kita memang kebanyakan memang cukup membanggakan. Bagaimana tidak bangga kalau karena zikir-zikir inilah maka negara akan menjadi aman. Biasanya lalu kita sombong. Kalau nggak saya yang berzikir siapa? Kalau bukan kami yang beristighotsah. Lah ini jangan sampai. Ini penyakit hati ini yang harus kita bersihkan. Saya kira kalau mungkin akhlak-akhlak, perilaku-perilaku, insya Allah saya yakin Bapak Ibu yang sudah masuk di dalam jam'iyah zikir semacam ini atau jam'iyah thariqah, umpamanya
insya Allah perilaku sehari-harinya dapat dicontoh, menjadi guru bagi masyarakat. Tetapi kadang hati kita masih belum bisa suci dari akhlak-akhlak, dari sifat-sifat yang tidak terpuji. Apakah takabur, bahkan ujub kadang-kadang seperti itu, bahkan pamer, riya. Inilah penyakit-penyakit hati. Maka di dalam pesantren besar yang namanya thariqah itu dididik, ada at-tarbiyah, ada pendidikan karakter bagi seluruh jamaahnya. Biasanya lebih banyak mengikuti bagaimana sang guru, karena memang kebanyakan yang thariqah ini tidak selalu bersama guru. Kita ada waktu-waktu tertentu karena kita mempunyai kesibukan sehari-hari. Jadi kitab kita adalah guru kita ini, pedoman kita adalah guru kita. Sehingga apapun yang kita tidak tahu, tentunya kita tanya kepada guru kita sebagai seorang mursyid. Itulah yang namanya thariqah. Nah, kalau di pesantren bukan mursyid, namanya kiai. Biasanya mengajarkan anak-anak. Ini karena dari nol biasanya. Beda kalau bapak-bapak ini banyak yang alumni pesantren, sudah lama di pesantren, kemudian ingin dibimbing hidupnya mengikuti satu jalan yang namanya thariqah, as-suluk ilallah, berjalan menuju Allah, mendekatkan diri kepada Allah melalui bimbingan seorang guru. Itulah namanya thariqah, thariqatus sufiyah. Para bapak, para ibu yang kami muliakan, mudah-mudahan tidak ada lagi sebetulnya tujuan hidup kita ini adalah akhir daripada kehidupan kita yang akan kekal dan abadi. Itulah tujuan kita, bukan hari ini, bukan besok, tetapi adalah di hari yang paling terakhir sekali. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, al-kayyis man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas, orang yang pintar, tentunya orang yang mampu menahan nafsunya, tidak mengikuti nafsunya, tetapi dia beramal, dia mempunyai karakter yang selalu berjalan menuju Allah, menuju ridho Allah. Wa amila lima ba'dal maut, untuk hari yang kekal dan abadi. Walal akhiratu khairu wa abqa, dan sesungguhnya akhirat adalah yang lebih baik dan kekal abadi. Mudah-mudahan anak-anak cucu kita dengan doa-doa yang kita panjatkan setiap kali berzikir, setiap kali beristighatsah bersama keluarga kita, tetangga-tetangga kita, masyarakat kita, bahkan bangsa Indonesia ini selalu diberi ketentraman, ketenangan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan anak-anak kita, cucu-cucu kita menjadi anak cucu yang barokah. Barokah artinya banyak kebaikannya, barokah, dan juga umur kita menjadi umur yang barokah, sehingga walaupun mungkin tidak bisa bertambah dari ketentuan yang sudah ada, tidak bisa berubah umpamanya, tetapi kebaikannya melampaui dari yang lebih dari itu. Usianya boleh 60 tahun, 70 tahun, tetapi berkahnya melebihi dari yang berusia 100 tahun. Dan mudah-mudahan anak-anak cucu kita menjadi anak-anak yang saleh dan salihah, dan bisa meneruskan amaliyah-amaliyah yang sudah kita ikuti bersama, yang kita yakini bersama, sehingga nanti anak-anak kita bersama dengan kita, bersama dengan guru-guru kita, bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dikumpulkan di surga Allah. Amin Allahumma amin. Karena tujuan hidup itulah
yang paling bahagia. Tidak ada lagi tujuan hidup yang bahagia adalah yang asli, bukan yang palsu. Karena kebahagiaan, kenikmatan yang ada di dunia ini kebahagiaan yang bisa dikatakan tidak kekal dan abadi, tetapi ya sementara saja. Dan itu kebahagiaan tetapi tidak seperti bahagia di akhirat. Kenikmatan di dunia kalau diterus-teruskan menjadi penyakit, menjadi musibah dan lain sebagainya. Itulah kenikmatan di dunia, kenikmatan yang semu, palsu. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan dunia ini tidaklah hanya melainkan sebuah tipuan belaka. Kadang-kadang kita menginginkan makanan yang nikmat, tetapi kalau diteruskan maka menjadi kolesterol, menjadi darah tinggi, menjadi kencing manis dan lain sebagainya. Di surga tidak ada yang namanya seperti itu. Tidak ada penyakit, apapun boleh kita makan dan tidak membuat sakit. Perut kita enggak sakit, kepala kita juga enggak pusing. Bahkan kenikmatan di sana nikmatan yang sebetul-betulnya nikmat, sehingga tidak ada penyakit setelah nikmat itu, tidak ada payah. Mungkin kalau kita pengantin baru semalam nggak tidur, besoknya semalam tidur. Nah, kalau di akhirat tidak ada seperti itu. Makanya tidak ada yang namanya tidur. Tidak ada tidur di akhirat. Kalau menjadi pengantin baru ya seperti pengantin baru terus tanpa ada tidur. Itulah di akhirat. Kalau kita makan porsinya orang 100 pun kita makan sendiri cukup. Tidak ada yang namanya kenyang. Kalau kita mungkin makan sate 2 piring saja sudah nggak muat di dunia ini. Tetapi di akhirat 1 orang 100 porsi tidak ada apa-apa. Jadi itulah makanya kita lebih mencintai akhirat daripada dunia. Berzikir adalah sebuah anugerah dari Allah. Kita semuanya orang yang diberikan anugerah oleh Allah, diberi kenikmatan. Sebetulnya yang namanya berzikir itu sebetulnya bukan dari lisan. Asalnya berzikir itu dari hati. Kalau hati ini tidak ada warid dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka lisan kita tidak akan ada wirid. Jadi wujudul wirdi bisa babil warid fil qalbi. Adanya wirid, adanya zikir di lisan ini karena adanya cahaya dari Allah yang datang ke hati kita. Kalau enggak, masya Allah. Jadi alhamdulillah kita tidak mampu untuk mensyukuri nikmatnya kita bisa berzikir kepada Allah. Karena ini sebuah nikmat dari Allah. Sebetulnya seperti itu. Jadi memang zikir ini karena Allah memilih kita dijadikan oleh orang menjadi orang yang selalu berzikir kepadanya. Dan mudah-mudahan kita tidak menjadi orang yang pelupa kepada Allah. Bapak Ibu yang saya muliakan, paling tidak kalau ingin tidak ditulis menjadi orang yang lupa, orang yang selalu ingat, yang selalu berzikir kepada Allah, minimal kita sehari baca Al-Quran 20 ayat minimal. Jadi tidak ada yang namanya tidak membaca Al-Quran setiap hari. Setiap hari harus baca Al-Quran minimal 20 ayat agar lam yuktab minal ghafilin, tidak dicatat sebagai orang yang lupa kepada Allah. Dan mari kalau kita mengingat kepada Allah, kita harus selalu berzikir kepada Allah. Begitu ingat kepada Allah, harus berzikir kepada Allah. Jangan sampai tidak, dimanapun tempatnya, yang tempat itu adalah layak untuk berzikir, maka berzikir. Makanya
setiap saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu berzikir kepada Allah. Fi ahyanihi, dalam keadaan suci, dalam keadaan hadas, Rasulullah selalu berzikir kepada Allah. Karena zikir tidak harus selalu punya wudhu ataupun selalu suci. Jadi selalu berzikir. Hanya saja ketika di WC itu saja yang tidak boleh berzikir. Makanya begitu keluar dari WC, di sana minta ampun kepada Allah. Ghufranak, alhamdulillah, alladzi adhaba 'anil adza wa afani. Di situ zikirnya seperti itu, alhamdulillah. Allah yang telah menghilangkan, mengeluarkan dari saya penyakit-penyakit. Karena kotoran kalau tidak dikeluarkan menjadi penyakit. Maka di situ mohon ampun. Kenapa? Karena selama ini di dalam kamar kecil ini tidak berzikir kepada Allah. Tempat itu tidak layak untuk berzikir. Jadi begitu keluar harus berzikir lagi. Itulah tuntutan kita, harus selalu mengingat kepada Allah. Juga Allah pun menjadikan kita adalah makhluk yang diciptakan untuk selalu beribadah dan berzikir kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk selalu beribadah, mengabdi kepada Allah, kepadaku, kata Allah kepadaku. Jadi kita tidak diciptakan untuk mengumpulkan harta. Memang kita membutuhkan hidup di dunia, butuh dunia, iya, tapi hanya secukupnya sajalah. Artinya secukupnya bagaimana? Sesuai dengan kebutuhan kita. Tidak mencari dan selalu mencari untuk melebihkan dari kebutuhan kita. Tidak. Karena ini akan bisa melupakan kita dari Allah Subhanahu wa ta'ala, membuat kita lupa dari Allah Subhanahu wa ta'ala dengan banyaknya harta benda yang kita miliki. Para hadirin rahimakumullah, saya minta maaf kalau hadirin memang banyak panjang sekali menunggu, karena memang tadi kata Ustadz Haji Faruk saya harus berangkat pada Isya. Ternyata embongnya ataupun jalan rayanya memang padat sekali, terutama truk ini. Kalau sudah di belakang truk itu sulit sudah untuk mendahului. Jadi mohon maaf terutama kepada panitia, pada pimpinan majelis zikir, dan marilah kita akhiri majelis ini dengan memohon kepada Allah, mudah-mudahan keluarga kita dijadikan Allah keluarga yang sejahtera, yang selalu bersyukur, tidak banyak mengeluh kepada Allah, tidak apalagi kepada manusia. Dan anak-anak kita dijadikan oleh Allah anak-anak yang patuh kepada Allah, yang selalu berbakti kepada orang tua, berbakti kepada guru-guru, dan bermanfaat bagi masyarakat, bagi bangsa dan negara. Dan mudah-mudahan Indonesia ini, negara kita, dijadikan negara yang aman, yang nikmat, yang guyub, yang selalu beribadah kepada Allah, tidak lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa jami'i masyayikhina wa ma'ahim wa muallimina fid din wa abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa jami'i awliya'illahi ta'ala ajma'in min syarri masyarik al-ardi ila magharibiha lahumul fatihah. إياك نعبد وإياك نستعين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده
يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا باركا معصوما، لا تدع فينا ولا منا ولا معنا شقيا أو مطرودا أو محروما. اللهم عافنا واعف عنا، وعلى ذكرك وشكرك وحسن عبادتك أعنا، وعلى الإسلام والإيمان جميعا توفنا وأنت راض عنا. اللهم بارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وقوتنا واجعلها الوارث منا. اللهم بارك لنا في أهلنا أولادنا وذرياتنا وطلابنا وطالباتنا وارزقنا برهم ولا تضرهم بركة ربنا. هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم يسر لنا أمورنا واشرح صدورنا واختم بالصالحات أعمالنا. اللهم اقض حاجاتنا مع الراحة لقلوبنا أبداننا والسلامة في ديننا ودنيانا وأخرانا. اللهم سلمنا والمسلمين وعافنا والمسلمين واحفظنا والمسلمين وقنا وإياهم شر مصائب الدنيا والدين. اللهم يا الله ارزقنا دوام الذكر يا الله. اللهم ارزقنا دوام ذكرك يا الله. اللهم ارزقنا دوام ذكرك يا الله، وافتح قلوبنا فتوح الحارفين وفقهنا في الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.